Oke. Masuk, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman join dan sambil menunggu teman yang luring masuk ke kelas, kita mulai ya diskusi kita hari ini. Saya harapkan nanti baik yang daring atau luring aktif ya di di diskusi, karena biar apa yang kita diskusikan itu bisa lebih mengena ya di mahasiswa gitu. Kita akan bahas tentang involusi pertanian. Minggu depan kita UTS ya. UTS nanti bahannya sampai yang terakhir hari ini. Sepertinya tertulis, nanti saya share soal, kemudian diupload di daring Uinsuka. Materi-materi yang sudah kita bahas dari yang pertama 7 hari ini. Nanti setelah UTS kita baru diskusi tentang dinamik kota ya, tentang apa itu masyarakat kota, kemudian kelompok-kelompok urban ya kan, kemudian komunitas-komunitas di perkotaan, kota-kota di Asia Tenggara karakternya seperti apa, dan di dunia lain ya, maksudnya kayak Afrika ataupun di Eropa itu kan memiliki karakter-karakter yang berbeda dengan kota di Asia Tenggara. Nah, nanti setelah UTS kita akan banyak bicara permasalahan dinamika di perkotaan. Sorry agak bingung, saya mau mulai kuliahnya seperti ini, saya mau nulis juga nanti pasti yang di rumah nggak kelihatan, jadi sebelum bisa kuliah semua, walaupun hadir, tetap silahkan dibuka ini ya, maksudnya dibuka Gmeet-nya, jadi nanti bisa ketika bertanya atau diskusi yang teman di daring bisa bisa nanti nggak buka Gmeet, yang teman daring tidak tahu gitu kan siapa yang lagi ngomong gitu, karena terus terang untuk peralatan itu kelas ini atau kelas di Visum ini belum disetting seperti studio ya, yang bisa menggunakan Gmeet bisa aktif Gmeet, tapi satu akun Gmeet ya, tapi ternyata ya kita, tapi tidak masalah, ini langkah awal ya untuk kita bisa PTM. Saya kira semoga aja sudah bisa PTM ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang subsistensi. Jadi sebenarnya di awal kita sudah membahas itu adalah kondisi di mana petani-petani di Indonesia itu banyak yang hanya bertanam itu untuk kebutuhan hidup saja ya. Jadi bertani itu apa sih tujuannya? Tujuan bertani itu adalah untuk mencukupi kebutuhan pokoknya gitu kan. Yang penting di rumah itu sudah ada beras, itu sudah cukup gitu. Tidak ada orientasi dari petani itu untuk menanam padi itu dijual, kemudian untuk mencukupi kebutuhan di luar kebutuhan pokok, itu jarang terjadi pada masyarakat subsisten. Masyarakat ini hanya bisa pertaniannya itu hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu apa? Makan, kemudian kebutuhan sosial. Karena ingat, salah satu ciri khas masyarakat desa itu adalah sosialnya tinggi ya kan. Kebutuhan sosial di desa itu sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat kota. Dengan berbagai macam bentuk ya, misalnya
jenguk orang sakit, kemudian jenguk tetangga yang hajatan, kemudian gotong royong membersihkan jalan dan sebagainya dengan varian berbagai macam itu, tapi dan menjadi ciri khas masyarakat desa. Jika mereka atau kita tinggal di desa tidak mengikuti sistem atau kelembagaan sosial itu, pasti kita akan mendapatkan sanksi ya, entah dikucilkan, entah apa namanya ya suatu saat ketika kita punya hajat itu pasti orang desa tidak akan ikut ya, tidak akan membantu kita. Asumsinya ya karena kita cuek ya, tidak peduli dengan. Nah, jadi kebutuhan petani subsisten itu hanya cukup untuk makan, ya kan? Kemudian kebutuhan sosial tadi yang sangat beraneka ragam. Mungkin yang tinggal di desa akan kerasa ya, akan sering mendapat cerita dari ortunya dalam sebulan misalnya harus nyumbang ada lebih dari 5 gitu kan. Nah, itu kan sudah mengeluarkan budget sendiri. Jika petani itu panennya itu selama 3 bulan, kemudian dalam sebulan katakanlah harus mengeluarkan 500.000 untuk kondangan dan hajatan. Nah, itu dari mana uangnya gitu kan. Nah, tentunya dari sektor pertanian saja kan tidak cukup kan. Pasti petani itu harus survive, harus mencari pekerjaan yang lain. Karena pertanian itu tidak bisa mencukupi kebutuhan di luar kebutuhan pokoknya, ya kan? Jadi hanya untuk subsistensi. Jadi untuk kebutuhan pokoknya saja gitu. Dan yang sangat sulit itu tentu kemarin saya sudah cerita tidak banyak dari kita sebagai seorang anak muda yang tinggal di desa, katakanlah ya, untuk bercita-cita menjadi seorang petani. Pasti tujuannya itu adalah bekerja di luar sektor pertanian gitu kan. Impian-impian kita dan juga orang tua kita tentu kan tidak mau ya atau enggan menjadi bertani ya karena memang itu tadi ya bayangan untuk kesuksesan itu sangat kecil ya kecuali biasanya nanti anak petani yang masih memiliki lahan kemudian dia tidak bisa bekerja di industri atau dia di PHK dari industri, dia akan kembali ke pertanian karena memang dia memiliki lahan yang sayang kalau tidak dikerjakan kayak gitu. Atau kalau misalnya dia pragmatis akan menjual lahannya, kemudian dibikin ruko ya kan, kemudian dibikin kos-kosan, disewakan dan seterusnya. Itu adalah real yang kita hadapi. Ini saya ulang-ulang karena memang tantangan di masyarakat kita itu seperti itu gitu loh. Konversi lahan itu ya, konversi lahan itu sudah sangat masif sekali kan. Hanya berubah sawah menjadi ruko, menjadi perumahan itu kan sudah sangat mudah kan ya, udah hal yang padahal kalau kita bicara sustainable ke masa yang akan datang, seharusnya kan bagaimana sawah-sawah yang hijau, jalur hijau itu tetap dipertahankan ya kan. Tapi kan masyarakat kita saat ini untuk bisa seperti itu tuh pemikirannya gitu loh. Jadi pemikirannya ya sekarang kan pragmatis, kemudian sawah tidak uangkan gimana biar cepat menghasilkan uang gitu seterusnya dan itu hampir pemikiran itu tuh hampir semua petani di Indonesia itu seperti itu. Kecuali misalnya dia memiliki lahan yang sangat luas, misalnya 10 hektar. Nah, tentu dia akan menjadikan itu sebagai pertanian yang perkebunan, entah ditanami tebu, entah ditanami sawit, yang itu hasilnya itu lebih besar dibandingkan dengan hanya padi. Gitu. Ya, silakan. Oh iya, iya, iya. Iya, susahnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Nah,
situasi subsistensi ini ya selalu menjadi alasan atau selalu menjadi pembenar bahwa itu memang banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan petani. Jadi kalau sudah bicara petani itu sudah dianggap sebagai kemiskinan gitu ya. Petani diingat ya bahwa yang disebut petani itu jika memiliki lahan gitu. Kalau desa tapi bekerja di sektor pertanian tapi tidak punya lahan itu disebut peasant. Peasant itu ya kalau bahasanya itu marhaenis itu ya. Jadi memang dia hanya tenaganya saja gitu loh. Nanti dia disewa untuk panen, disewa untuk membersihkan rumput, tapi dia sendiri tidak memiliki tidak memiliki tanah gitu untuk digarap. Nah, itu disebut peasant. Hanya banyak sekali di Indonesia ya, di Jawa, di Jogja misalnya mau main ke desa-desa di pelosok itu banyak sekali peasant itu. Jadi benar-benar tidak memiliki lahan gitu. Ini kalau minimal masih memiliki 500 meter, 200 meter, ya kan? Itu masih disebut petani, karena ada lahan yang dia garap. Petani ini tidak memiliki lahan, dan itu mayoritas di Indonesia, itu disebut peasant. Jadi yang tidak memiliki lahan, atau petani buruh tani, buruh. Jadi dia bekerja di petani yang memiliki lahan. Menjadi sumber kemiskinan di Indonesia. Makanya kan selalu di sebelum sekarang ya, kalau sekarang kan program pemerintah itu kan banyak di desa ya kan, desa yang digelontorkan ke desa itu berapa miliar itu kan banyak, itu karena melihat gejala bahwa di desa itu identik dengan kemiskinan, identik dengan petani yang tidak memiliki lahan, petani yang involutif ya. Pertanian involutif itu adalah pertanian yang tidak bisa memberikan keuntungan maksimal, tapi tetap dijalankan gitu. Datang ke desa, kemudian cerita dengan petani, pasti dia akan mengatakan seperti itu. Jadi apa sih kemudian usaha taninya? Ya usaha taninya itu yang penting bisa untuk ada keamanan pangannya itu di rumah gitu loh. Jadi ketika ke sawah itu harapannya itu nanti panen padi dan padinya disimpan di rumah. Jadi imajinasinya itu bukan produksi yang sebanyak-banyaknya kemudian dijual untuk keuntungan yang maksimal. Itu tidak seperti itu. Dan itu terjadi sebenarnya revolusi itu di Malaysia, kemudian di Filipina, termasuk di Indonesia ya, kemudian di Thailand, itu sama kejadiannya tahun 1950-an. Jadi involusi itu sebenarnya di Asia Tenggara itu kondisinya sama gitu. Akan tetapi dalam perjalanannya, misalnya di Malaysia itu kan involusi itu sudah berkurang karena kebijakan pemerintah yang katakanlah memberikan support kepada petani. Kemudian di Thailand juga sama ya, ada kebijakan yang memberikan support kepada petani sehingga involusi itu sudah mulai berkurang gitu. Nah, sementara di Indonesia sebenarnya juga banyak kebijakan pemerintah, namun memang pendampingan itu belum bisa optimal dilakukan gitu loh. Jadi petani yang involutif itu masih banyak terjadi di desa-desa di pelosok di Indonesia, terutama di Jawa ya, yang katakanlah tidak memiliki lahan, kemudian hanya menjadi buruh tani. Itu banyak sekali yang mengalami involusi gitu. Ini belum di-admit ya? Iya, Bu. Kalau susahnya Jimmy itu nggak bisa ngelihat ini ya.
Oke, sampai di sini silahkan yang di sini berkomentar. Sania tinggal di desa apa tinggal di kota? Pinggiran. Jadi batas antara desa dan kotanya ke kotanya apa ke desanya? JSC ya? Oh iya, kalau itu sudah kota banget sih ya. Walaupun ada sawah, tapi kan tidak digunakan untuk pertanian ya kan? Iya, iya betul. Hampir terjadi di seluruh Indonesia itu seperti itu. Jadi awalnya di daerah JSC misalnya ya, atau di mana ini Kejayaan. Awalnya dulu juga masih desa kan, maksudnya banyak orang yang bersawah di situ gitu. Tapi dalam perkembangannya kan kemudian dia wilayah itu mengalami urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Berubah menjadi wilayah kota gitu. Dengan apa? Dibangun rumah, dibangun pusat-pusat perbelanjaan, dibangun pusat-pusat apa namanya itu public spare ya, misalnya untuk tempat-tempat layanan bagi masyarakat, kemudian pertokoan itu desa itu mengalami urbanisasi gitu. Dan itu kecenderungannya hampir seluruh wilayah di Indonesia akan mengalami seperti itu. Jadi paradigmanya itu masih paradigma urbanisasi gitu loh, mengkonversi desa menjadi kota gitu. Ibu kota kita akan pindah di Kalimantan Timur. Bayangkan ya, ya memang itu sisi negatifnya, sisi positifnya ada. Wilayah hutan, kemudian kalau sudah bicara ibu kota kan sudah membuat benar urban kan ya, dari bangunannya, kemudian nanti di sekeliling ibu kota itu pasti banyak perumahan gitu. Banyak perumahan yang kemudian banyak pusat-pusat bisnis gitu. Jadi wilayah yang dulunya hutan menjadi urban itu yang disebut dengan urbanisasi. Jadi urbanisasi itu bisa banyak makna ya, bisa orang desa pindah ke kota itu juga disebut urbanisasi, atau wilayah yang pada awalnya itu desa menjadi kota itu juga disebut urbanisasi. Kampus UIN misalnya ya di Pajangan, ombak tata kelola masyarakat desa di situ kan, yang dulunya desa, kawasan desa, kemudian tiba-tiba dibangun kampus, nanti akan tumbuh industri baru, jasa laundry, kemudian kos-kosan, dan itu sudah menjadi akan seperti Sapen kan. Yang di dekat UGM itu di depan-depannya kehutanan di daerah Kaliurang akan sama, polanya akan seperti itu, sama gitu. Di Indonesia yang masih dipakai itu adalah paradigma urbanisasi, merubah desa menjadi kota. Kenapa? Karena anggap tadi itu tidak menjanjikan masa depan tadi. Pertanian involusi, kemudian jangka waktunya panjang, kerja yang banyak, tetapi hasilnya sedikit. Karakteristik produk pertanian kan seperti itu ya. Harga cabai misalnya 1 kilo jumlahnya banyak kan cuma dihargai berapa. Produk-produk industri, kalian beli biskuit kan 10.000 kan. Antara produk pertanian dibandingkan dengan produk industri. Kalau produk industri itu kemasannya bagus dan menarik kan. Yang belum oleh industri ya, misalnya masih dikelola secara tradisional,
ketela itu kalau misalnya masih dikelola tradisional itu pasti kalian nggak menarik tuh. Tapi kalau sudah dirubah menjadi kitela, nah pasti akan menjadi makanan yang apa namanya menjadi kayak gaya hidup gitu loh. Produk industri dengan produk yang masih pertanian industri gitu loh. Yang itu yang saya kira paradigmanya masih seperti itu di Indonesia itu. Jadi belum bagaimana mengolah pertanian itu menjadi menarik, ya kan? Mengolah pertanian itu menjanjikan bagi kita itu masih belum ke situ. Jadi, tapi suatu saat pasti akan sampai ke sana ya. Sudah untuk kita impor beras juga mereka mau nggak mau kan kita harus produksi beras sendiri gitu kan. Kita harus mencukupi kebutuhan sayur sendiri gitu, tidak harus tergantung kepada pasar. Itu pasti akan datang. Tapi kalau sekarang sih paradigma urban masih generasi kita masih impiannya itu masih ke sana. Sini ada yang komentar. Kalau dulu tuh emang pertaniannya emang kental gitu. Kalau dulu tuh, kalau sekarang mah, jadi sekarang tuh ada industri yang masuk, jadi semakin terkikis pertaniannya itu. Fauzi tinggal di mana? Kehidupan kehidupan maksudnya sosial dari para desa, masyarakatnya juga udah sedikit ke arah urban gitu. Gimana Ya akibat ada industri di Cianjur itu seperti apa? Semakin kamu pakai ini nggak? Maksudnya biar dengar pabrik, temen-temenmu. pabrik gede-gede lagi. Industrinya apa? Misalnya kayak dibangun pasar kayak atau pabrik ya? Tuh. Nah, oke, kalau siapa mbaknya yang belakang? Hah? Buka sebentar aja. Umi ya, oke. Aku biar tahu kan kita belum pernah ketemu ya 2020 ya Allah. Gimana? Umi tinggal di desa. Umi, coba. Oh, nggak muncul sih. Oh, nggak muncul ya Umi ya? Kalau saya tinggal di desa, Bu. Muncul ki? Oh, ini. Turi Lailatul. Sleman. Dinyalain Om. Kalau dulu itu, Nah itu dominan. Ya, touring. Menurutmu ya perkembangan kamu mungkin waktu SD kemudian sekarang gitu gimana perkembangan? Sekarang pindahnya ke cabai gitu. Soalnya kalau panen padi itu kan lama atau lebih lama dan cuma sekali panen gitu. Tapi kalau cabai kan bisa nanti kalau udah berbuah nanti bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Kalau pabrik-pabrik itu belum ada sih. Masih itu cuman udah maju, maksudnya udah ada alat traktor dan alat-alat gitu. Oke. Kalau misalnya pendatang perumahan tuh di Turi itu kan banyak pengembang datang ke Turi gitu kan. Kehadiran pendatang itu merubah di desamu apa enggak? Banyak perumahan enggak di sana, Mbak? Enggak ya? Enggak. Kalau pendatang itu nanti malah ikut jadi petani gitu. Oh ya? Iya, jadi malah misal jadi jauh gitu, nanti malah ikutnya bertani ya, ikut cabai gitu. Oke.
Oke, kalau Mbak siapa namanya? Mbak Tri. Oke. Mbak Tri masuk udah masuk. Boleh. Udah. Ya. Mbak Tri dari mana? Dari Kudus, Bu. Kudus. Di Di apa di desa. kota? Desa gimana? Coba desamu yang waktu kamu SD dulu dengan yang sekarang tuh Masih sama sih, Bu. Ya dominan sama. juga pertanian, Bu. Tapi di sisi lain juga ada pabrik rokok, Bu. Baru pabrik rokoknya, Pak. Udah lama. Sudah lama, Bu. Oke. Biasanya pekerjaannya dari desa itu atau dari desa lain gitu? Kerjaan yang rokok atau petani, Bu? Yang petani. Kerja di pabrik Oh, rokok. dari berbagai daerah sih, Bu. Enggak satu daerah. Mungkin bisa daerah lain atau apa ya, Bu? Kabupaten lain juga ada ya. Biasanya kos ya mereka ya? Iya, ngekos, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Siapa ini tadi? Asna ya? Maaf ya, aku belum hafal. Gimana Mbak Asna? Nah, Dari Bantul. Bantolin di Mbak. Bantulnya di daerah apa ya, Patangkulan ke barat. Sama Oh, saya ya berarti itu kota ya kayak JSC kan ya? ke pinggiran juga. Lebih lihat pinggiran. PGRI itu Iya, kan Mbak ya? 2 kilo dari Oh, situ. asli situ. Gimana kamu bandingkan misalnya di daerah situ waktu kamu SD dengan sekarang gitu? Ya kalau dulu itu lebih banyak lahan pertaniannya semua sih kayak sekarang udah kayak didiriin rumah apa ruko-ruko gitu. Kita rumah juga kayak gitu. Sekarang udah jarang gitu lah di sana. Jarang yang petani ya. Kemudian sawah-sawah di situ biasanya yang ngerjain siapa Mbak? Kalau yang ngerjain itu setahu saya masih orang yang punya lahannya. Yang punya lahan, kalau enggak ya ada tenaga sendiri gitu yang ngerjain. Oke. Nah itu ya, teman-teman bisa ngebayangin hampir semua wilayah di Indonesia, Jogja, Cianjur, Kudus, Turi itu hampir semua itu mengalami urbanisasi. Tadi itu dibangunnya wilayah-wilayah pedesaan dirubah ya, ditransformasi menjadi kota. Kota itu selalu cirinya adalah industri ya. Kalau industri itu adalah sektor produksi masyarakatnya itu di luar pertanian. Entah dia itu jasa, entah dia itu pabrik, kemudian industri. Nah itu ciri masyarakat di luar pertanian. Dan hampir semua wilayah di Indonesia itu mengalami hal yang sama gitu. Cuman perbedaannya itu hanya waktunya. Mungkin di Kudus, di Turi itu waktu untuk menjadi urbanisasinya itu prosesnya lebih lamban dibandingkan di Patangpuluhan, di JEC. Itu tinggal waktunya itu lebih cepat atau lebih lambat. Lebih cepat dan lambatnya itu dipengaruhi oleh apa? Perkembangan informasi, kemudian alat transportasi. Nah, itu mempercepat suatu wilayah untuk menjadi kota gitu. Jika Cianjur dulu yang desa kemudian sekarang banyak pabrik, perumahan, pasti itu sudah pasti akan berubah di dalam masyarakat ya kan. Kemudian masyarakat itu lebih untung rugi dan infrastruktur itu juga sangat berubah pesat gitu kan. Jarang ketika suatu desa sudah mengalami urbanisasi itu kembali lagi ke desa itu jarang. Pasti akan relasi masyarakatnya dan infrastrukturnya pasti akan cenderung seperti masyarakat yang urban tadi itu. Yang terjadi di Indonesia itu adalah seperti itu. Bagaimana perubahan baik infrastruktur maupun sosial politik di pedesaan itu mengalami hal yang sama. Artinya jangan berpikir ketika kalian secara politik ya, ketika ingin kembali ke desa menjadi kepala desa misalnya, berpikir bahwa masyarakat desa sekarang itu anggapan kalian itu seperti masyarakat desa yang dulu, itu tidak bisa. Masyarakat desa sekarang itu sudah semuanya pikirannya itu sudah seperti urban karena internet itu sudah sama. Jangan dikira ya Google-nya di desa dengan di kota berbeda, kan tidak. Google kan sama, Facebook-nya sama ya kan. Kemudian Instagram-nya sama. Artinya yang diakses oleh masyarakat desa itu sama persis dengan apa yang teman-teman konsumsi di kota gitu.
itu artinya bahwa perubahan ya itu sudah tidak bisa, bahkan di era sekarang ini itu sudah tidak bisa dikatakan itu orang desa atau orang kota, tidak bisa kan, karena informasi itu sudah sedemikian cepat ya, sudah dalam hitungan detik itu semua kemenangan Piala Thomas misalnya itu di sana, di mana itu Denmark disiarkan kan kita semua sudah bisa kan informasi itu kan. Nah begitu derasnya informasi sehingga tidak bisa dikatakan oh masyarakat desa itu seperti yang dulu, itu nggak bisa. Walaupun mereka tinggal di desa, tapi arus urbanisasi itu sudah sangat luar biasa cepat. Baik secara infrastruktur tadi dibangunnya pabrik kan tadi seperti yang di Fauzi yang di Cianjur, punya sekolah atau perguruan tinggi itu secara infrastruktur itu sudah merubah desa menjadi berwajah kota. Kemudian dari segi arus informasi yang sangat cepat itu juga konsumsi desa itu sama saja dengan itu yang terjadi ya. Dalam perkembangan sosiologi misalnya kan ada klasik, modern, postmodern, kemudian post strukturalis dan seterusnya itu sekarang itu kan pada era yang disebut di kebenaran itu apa kan sudah tidak bisa di kota-kota menjadi wilayah dia desa atau kota karena semua informasi itu bisa diakses siapapun. Jika masa lalu sebelum internet itu menjadi konsumsi kita masyarakat secara masif, itu pasti bisa dikatakan bahwa masyarakat yang tertinggal atau katakanlah di desa yang transportasi dan arus informasinya sangat minim pasti akan terus tadi misalnya petani di Turi itu banyak yang petaninya dengan pertanian padi. Nah itu adalah kemarin sudah saya singgung sedikit kenapa seperti itu. Itu sebenarnya adalah strategi survive dari petani untuk dia bisa mendapatkan uang cash secara tepat. Jadi kalau menanam sayur dan menanam cabai itu adalah pertanian komersil ya. Jadi pasti tujuannya tidak akan dimakan sendiri. Misalnya saat 500 meter sawah ditanami cabai kan pasti orientasi petani itu dijual kan. Tidak mungkin segitu hasilnya dikonsumsi sendiri. Misalnya tomat, cabai, kemudian sayuran, kemudian buah-buahan kan ada tuh di daerah Kulon Progo ya. Semangka itu ya, semangka, kemudian melon dan seterusnya itu operasi untuk dijual. Jadi salah survive dari petani atau petani padi itu adalah menanam tanaman komersil yang pertama ya. Jadi untuk dia biar ada uang tunai yang diperoleh dengan cepat. Karena kalau padi pasti 3 bulan minimal. Bahkan kadang satu kali panen tidak bisa untung ya. Gagal panen kan sering juga. Situasi perubahan iklim seperti ini kan susah memprediksi kapan akan panen kan. Tahu-tahu harusnya hujan, kemudian panas kayak gini, nggak hujan-hujan. Itu kan mempengaruhi produktivitas pertanian. Dan di Indonesia seperti itu tuh belum diperhatikan itu loh oleh gimana mengatasi perubahan iklim seperti ini itu biar sustain nanam padinya itu kan belum. Jadi masih benar-benar pertanian yang kita lakukan itu benar-benar masih seperti tahun 50-an yang lalu. Jadi masih sangat sederhana gitu loh. Walaupun sudah ada mesinisasi, traktorisasi, tapi itu memang belum bisa menjangkau semua wilayah gitu loh. Dan anak-anak mudanya itu kan enggan ya untuk bisa mengembangkan pertanian. Jadi Bantul di daerah Turi yang masih pertanian padi itu pasti orang-orang tua kan yang mengerjakan.
Tadi misalnya di Patang Puluhan yang ngerjain sawah pasti orang-orang tua kan, jarang yang anak muda seperti kita, itu kan jarang. Kok kita sih, aku ngerasa seperti kalian, itu kan jarang gitu. Itu ya teman yang terjadi. Jadi strategi untuk bisa bertahan bagi petani yang subsisten tadi itu bertanam komersil, kemudian juga sektor UMKM. Jadi ke Malioboro ada angkringan, di sepanjang di tempat-tempat mahasiswa itu ada angkringan, itu biasanya adalah orang-orang petani yang di sela-sela dia tidak bertani itu berjualan ya kan, berjualan ya macam kan keringan atau ya bekerja menjadi buruh tani buruh bangunan, kemudian bekerja di toko yang serabutan itu, kemudian satpam atau tukang parkir dan sebagainya. Itu banyak yang orang dari Klaten, kemudian orang-orang yang dari pelosok-pelosok desa itu banyak. Jadi strategi untuk bisa bertahan itu adalah menanam komersil tadi ya, tanaman komersil, kemudian bekerja di luar sektor pertanian yang serabutan, bekerja di sektor informal. Nah, sektor-sektor informal itu yaitu misalnya angkringan, kemudian ya UMKM kecil-kecilan, itu banyak sebagai salah satu strategi survive dari petani-petani yang tidak bisa mengandalkan hasil pertaniannya. Nah, itu kalau nanti kalian mau riset kondisi petani di Indonesia, itu mayoritas seperti itu cara bertahan hidupnya. Strategi survive, surveillance, itu adalah dengan memadukan berbagai macam sektor pekerjaan. Kan sudah seperti umum ya, masyarakat itu kan bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Di sini ada yang mau disampaikan? Ya. Bagian dari bagaimana kamu masuk nggak dengar loh. Diulang biar temennya. Izin bertanya Bu. Berarti kalau kafe-kafe itu kan dulu adanya cuma di kota, terus kafe-kafe itu kemudian ada di desa-desa walaupun cuma kecil ataupun warung kopi gitu. Berarti itu kan masuk ke dalam urbanisasi ya Bu? Iya, betul. Jadi urbanisasi itu adalah bagaimana merubah baik infrastruktur atau gaya hidup masyarakat setempat itu lebih ke masyarakat kota. Kita tidak bicara baik dan buruk ya, semuanya pasti ada dampaknya. Ketika kita mengatakan bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan, itu secara lingkungan, perspektif lingkungan pasti akan banyak negatifnya ya kan. Bagaimana merubah dan membabat hutan itu benar-benar menjadi bangunan ya. Kemudian itu pasti dari segi perspektif lingkungan pasti akan dikatakan negatif kan. Tapi pasti ada sisi positif ketika dipindah ke sana karena memang Jakarta katakanlah itu kan selalu kalau mendengar berita itu ya kan selalu turun kan tanahnya itu karena memang bebannya terlalu berlebih kan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, bangunan yang sudah sangat padat sehingga tanahnya itu tidak mampu untuk menahan bangunan yang ada sehingga selalu turun berapa senti gitu kan di Jakarta itu dan itu adalah harus memindahkan ibu kota untuk kelangsungan ke depan gitu kan ya karena memang secara lingkungan sudah tidak bagus gitu. Urbanisasi itu juga sedemikian. Jadi bagaimana apakah misalnya di daerah JEC dulu yang desa kemudian sekarang dirubah menjadi kota pasti masyarakatnya akan ya itu tadi otomatis aja kan kayak gitu ya gaya-gaya hidup kemudian semuanya terus kemudian nanti ada serbuan pendatang. Tiba-tiba ada banyak pendatang yang ke situ tuh dibangun perumahan, kemudian kos-kosan, ada sekolah, ada pasar, ya semuanya sudah mengarah ke sana. Termasuk di Turi itu misalnya bangun desa-desa wisata kan, kemudian
banyak pendatang dengan perumahan-perumahan, itu sudah akan menggeser. Memang tinggalnya masih di Desa Turi, namanya sih Desa Turi, Kecamatan apa, Kabupaten Sleman gitu ya. Tapi strukturnya, kemudian karakter masyarakatnya itu sudah jadi gaya-gaya masyarakat kota itu sudah sedemikian gitu. Bayangkan misalnya desa wisata, kan pada masa Jokowi ini kan desa wisata benar-benar banyak bermunculan ya. Di mana itu ya kayak pelosok-pelosok Gunung Kidul itu desa wisata sudah masif banget. Nah itu apa dampaknya? Kan satu sisi pemuda desa memiliki pekerjaan, ya kan, karena bisa mengelola wisata itu. Setiap membuka orang luar datang ke desa, itu masih akan mempengaruhi situasi desa itu. Kan orang sudah, aku bisa menjual apa nih bagi orang yang datang, keuntungan pasti aku dapat gitu. Terus nilai-nilai solidaritas, ya kan, nilai-nilai sosial yang katakanlah dianggap lebih tinggi masyarakat desa dibandingkan gitu. Nah itu pasti otomatis kan. Dulu mungkin waktu saya kecil atau Umi waktu kecil SD itu ya, orang tidak ikut misalnya nggak ikut kerja bakti pasti diberi sanksi. Kalau sekarang itu sudah berubah nilainya, nggak apa-apa kok dia kerja, jadi sudah nggak apa-apa lah bayar iuran misalnya diganti 50.000 sekali dia nggak datang ronda atau kerja bakti. Nah nilainya kan sudah bergeser kan dari sanksi yang sedemikian ketat ketika tidak mengikuti aturan sosial berubah menjadi ada toleransi, ada dispensasi. Dan itu ciri-ciri masyarakat kota kan sangat longgar kan dari segi interaksi sosialnya. Kamu ngasih apa, kemudian aku memberi apa, kan take and give aja kan. Dan itu enggak masalah dalam kan sah-sah saja gitu. Ya cuman terjadi pergeseran gitu loh dari masyarakat yang dulunya memang sangat solidaritas itu harus solid nih, satu desa harus solid. Karena memang apa? Masyarakatnya sama kok, petani semua, jam kerjanya sama, kegiatannya sama, kan bisa dijadi harus kompak setiap saat. Kan? Nah, kalau masyarakat kompak setiap saat kan nggak bisa, wong kerjanya aja macam-macam. Ada yang shiftnya kerja pagi jam 7 sampai jam 12, ada yang jam 12 sampai malam ya kan, ada jam 12 sampai sore, ada yang shift malam. Kayak gitu mau dibikin solidaritas yang solid ya nggak bisa. Saling mengerti, saling memahami dan bisa maksudnya loh, aku memberi apa, kamu ngasih apa, udah kita bisa jalan bareng nih dengan kita yang berbeda. Gitu. Tidak harus tadi itu ya solidaritas mekanik bahwa hari ini harus misalnya kerja bakti dan harus bersihkan sungai yang banyak sampah ini. Kalau tidak bisa nanti disanksi, itu enggak. Bagi masyarakat yang urban itu tidak bisa. Dan masyarakat modern itu ya, itu kan didasari dari pemikiran yang urban tadi itu. Jadi bagaimana rasionalitas, bagaimana ada pembagian kerja di dalam masyarakat, bagaimana saling toleransi yang berbeda dengan masyarakat yang mekanik tadi. Itu menjadi ciri-ciri industri kan, karena memang dasarnya itu adalah pembagian kerja. Kalau kalian nanti selepas kuliah kerja atau sekarang mungkin udah kerja ya, sistem pembagian kerja, saya bekerja mengerjakan apa, kan tidak harus semua bagian kalian kan gitu. Itu yang terjadi di Indonesia itu memang masih paradigmanya adalah saya kira untuk saat ini itu masih menjadi paradigma pemerintah dan kita pun bagaimana anak muda itu didorong untuk berpikiran itu urban gitu loh. Urban itu ya itu tadi ya lebih terbuka dengan
apa namanya, orang lain, terbuka dengan pemikiran baru, inovatif gitu kan. Nah, itu yang kecenderungannya didorong di kita gitu kan. Sisi negatifnya memang merubah konstelasi desa yang dulunya hijau tanahnya, banyak hutan, benar-benar dirubah kan untuk biaya mahal industri gitu. Itu kan terjadi juga di abad revolusi Inggris abad 17 ya seperti itu kan, apa namanya, membabat hutan kemudian dibangun industri. Itu Eropa itu terjadi abad ke-17. Nah, kita kan baru menuju ke sana itu. Oke, sampai di sini ada yang di sini didiskusikan? Ya. Oke, Sania, kira-kira dari apa yang kita diskusikan tadi, apa kesimpulannya, Mbak? Pakai ini ya, biar temennya yang ini. Pada intinya itu masyarakat di desa dan kota itu pasti akan mengalami urbanisasi gitu. Baik itu secara sosialnya sama apa infrastrukturnya juga. Dari saya itu, Bu. Oke, Fauzi, kuliah kita hari ini. Nyalain lah. Bakal mengalami urbanisasi entah itu cepat atau lambat. Tapi Bu, pertanyaan saya, masalah urbanisasi itu memiliki dampak positif atau negatif dalam segi relasi sosial ataupun apa gitu? Urbanisasi. Ya. Nah, ini kan kalau dari segi sosiologi kan tergantung kita mau perspektif yang mana ya. Kalau kita mau paradigma melihat bahwa banyak sisi negatifnya dari perubahan masyarakat desa menjadi kota, karena memang relasinya menjadi berubah, menjadi sangat individual, kemudian relasinya menjadi lebih take and give tadi, itu bagi masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan itu, pasti akan banyak dirugikan ya, karena aduh harusnya itu ada, ketika saya kesusahan itu harus ada yang membantu gitu kan, bagi masyarakat kota yang membantu, cuman kan tidak seperti orang desa kan lebih hangat banget ya, misalnya ada orang yang beli kulkas baru aja nanti semua pada datang ke situ, kemudian ya kan seperti itu toh, kemudian lulus kuliah aja kan nanti disambutlah oleh satu RT kayak gitu kan, hangat itu relasinya hangat. Masyarakat yang kota itu ya sekedarnya saja kan, cuman formalitas kan kebanyakan relasi sosialnya itu. Nah, menurut saya kalau pakai paradigma kritis seperti itu memang banyak yang berubah gitu. Kalau bagi masyarakat yang rasional itu justru sesuatu yang positif, karena kenyataannya kita itu harus pada situasi yang katakanlah apa ya, kita harus menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat gitu loh. Urbanisasi itu kan bagus ya, sekolah-sekolah dibangun, itu kan bisa memberikan menjadi sarana atau wadah untuk ya bisa menjadi tempat pendidikan dan sehingga pendidikan masyarakat maju. Dengan dibangun pasar-pasar yang modern, itu kan keren ya, kita berbelanja ke pasar tradisional itu bersih, kemudian rapi, tapi kan itu harus dibayar mahal dengan membangun infrastruktur yang bagus kan. Bayangkan kalau kita masuk ke pasar tradisional seperti masuk ke amplas itu kan seneng banget kan, tapi kan itu susah. Pedagang tradisional itu kan pasti akan susah diaturnya kan, katakanlah kayak prokes saja kemarin, yang paling cepat menyesuaikan prokes itu kan
mall-mall kan dibandingkan dengan pasar. Makanya ada klaster pasar itu kan. Di tempat saya itu juga yang apa namanya di pedagang pasar itu ada beberapa yang kena, dan kalau dia punya penyakit bawaan itu pasti akan meninggal ya. Kalau enggak kan dia masih bisa survive, bisa bertahan gitu. Nah, kalau dari sisi rasionalitas itu menurut saya bagus karena menjadikan kita itu bisa menyesuaikan dengan cepat gitu loh. Selama ini kan kita lamban karena kita terbelenggu oleh solidaritas, kita terbelenggu oleh harus memperhatikan yang lain gitu. Nah, satu sisi rasionalisme itu datang ya dengan berbagai macam bentuknya, itu akan merubah masyarakat kita menjadi lebih rasional gitu loh. Itu bagus, dan kenapa ya kita itu ketika contoh yang sangat sederhana aja adalah memakai masker. Itu kan sebuah pemikiran yang rasional bahwa kita harus memakai masker ketika pada situasi seperti ini. Karena pandemi ini dengan memakai masker katakanlah meminimalisir terjadinya penularan. Nah, kalau kalian pulang ke desa itu loh, untuk pakai masker aja tuh kita butuh berapa lama loh. Tahun loh untuk masyarakat tuh terbiasa pakai masker. Nggak bisa serta-merta pemerintah atau dinas kesehatan mengatakan ini harus pakai masker di desa itu serta-merta ke sawah pakai masker. Nggak bisa ke pasar tradisional pakai masker. Itu susahnya pola pikir kita gitu loh untuk bisa paham sesuatu yang sangat rasional gitu. Mungkin bagi kita ya anak muda ini kan, tapi kalau bagi orang-orang kita yang apa namanya secara umum itu susah untuk bisa menyesuaikan dengan pemikiran yang rasional itu gitu. Satu sisi bagusnya itu seperti itu. Jadi ketika kita itu merubah desa menjadi desa wisata misalnya, itu bagus. Apa bagusnya? Desa menjadi rapi, kemudian banyak tenaga kerja di desa, ekonomi desa itu kan. Ini yang harus dampaknya ini, dampak sosial ini yang harus kita antisipasi. Gimana solidaritasnya biar tetap jalan gitu kan. Karena menurut saya tidak terbendung loh arus modernitas, arus rasionalisme ini tidak terbendung, dan itu menjadi mainstream ya, menjadi paradigma mainstream untuk saat ini gitu kan. Dan itu dipercaya kebenarannya ya, bahwa virus itu salah satu yang bisa dicegah adalah pakai masker gitu kan. Dan itu terbukti kan dengan vaksin. Nah, bagi masyarakat yang tidak percaya vaksin, gimana itu? Kan rata-rata kan tidak percaya dengan pikiran yang rasional tadi itu kan. Yang medis tadi itu nggak percaya gitu loh, karena yang dipercaya adalah nah itu tadi. Nah, jadi sisi negatif dan sisi positif itu ibarat dua mata uang kalau menurut saya, dan kalau saya pribadi itu lebih sangat struktural fungsional pikirannya. Jadi melihat sesuatu itu dari sisi positifnya gitu kan. Nah, nanti dampak negatifnya itu pasti akan ada, atau kita harus mengupayakan gimana terbangun kayak gitu-gitu. Karena bagaimanapun ya, rasionalitas, modernitas itu satu sisi bagus dalam menata masyarakat gitu loh. Hukum itu kan bagian dari rasionalitas. Kalau tidak ada hukum ditegakkan, kita itu pasti akan semaunya gitu kan, melanggar hukum, kemudian tidak apa ya, artinya tidak taat terhadap aturan, itu kan namanya akan terjadi gitu kan. Pikiran rasionalitas kan mencoba menertibkan itu gitu. Kalau menurut saya nanti kalau Fauzi menganalisis dengan perspektif kritis tentu beda, jawabannya pasti beda. Terus dilawan gitu kan, itu nanti pasti ada pemikiran seperti itu. Dilawan dengan apa ya? Dengan berbagai macam bentuknya, dengan kearifan lokal gitu. Itu sisi lain pemikiran ya. Artinya teman-teman sebagai seorang sosiolog itu harus paham mana pemikiran kita gitu loh. Karena semua paham atau semua
perspektif itu adalah punya alasan sendiri gitu kan. Jangan sampai terjebak pada sebentar ini kok baterai saya habis. Jadi ilmu sosiologi itu keuntungannya atau kelebihannya adalah bisa memetakan semua pemikiran-pemikiran itu. Kita tidak bicara baik dan buruk ya, kita bicara sisi mana yang bisa kita optimalkan secara maksimal dan sisi mana yang harus kita dari minimal itu kita buat maksimal gitu. Jadi tidak bicara baik dan buruk, jelek gitu. Duh, susah ya. Jadi tergantung dari perspektif mana gitu ya. Masalah itu dipandang dari sisi itu semuanya bisa menganalisis. Contoh, kemiskinan itu bagi kelompok kritis itu kan harus diperjuangkan. Bagaimana orang miskin itu menjadi tidak miskin. Bagi kelompok struktural fungsional, kemiskinan itu memang harus dipelihara. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang miskin, nggak ada nanti yang bersih-bersih misalnya, nggak ada yang mau mengerjakan pekerjaan yang katakanlah pekerjaan-pekerjaan kasar seperti itu. Jadi memang itu dipelihara gitu. Kayak konflik misalnya, konflik di Indonesia, kenapa sih selalu ada konflik di event-event tertentu, di saat-saat tertentu? Ya memang seperti itu dipelihara konflik itu gitu loh untuk menjadi penyeimbang. Kalau kalian nanti banyak bicara teori kapitalisme dan sosialisme itu akan selalu beriringan gitu. Kenapa? Karena kapitalisme itu sebagai sebuah aliran harus ada penyeimbangnya, sosialisme itu. Nah, kalau dia cuma aliran tunggal, tidak ada sparring, kan mati sebuah teori itu. Makanya kan selalu harus ada yang sisi lain yang mengkritik kayak gitu kan, sehingga nanti dia bikin analisa, kemudian analisa ulang, kemudian menjadi teori yang baru. Begitu seterusnya gitu. Jadi memang paradigma dalam ilmu sosial itu memang harus ada sebagai penyeimbang bagi teori yang lain gitu. Nah, bayangkan Cina, apa yang terjadi di Cina itu? Sosialisme iya, kapitalisme luar biasa. Bahkan justru dia menjadi penguasa kan sekarang ya dari segi perekonomian. Tapi dia itu adalah basis dasarnya itu adalah sosialisme loh. Bagaimana kekuatan negara menjadi sangat dominan. Tapi di satu sisi pasar itu dibuka dengan sangat kuat. Tapi ketika ada warganya yang melawan negara pasti akan diculik dan sebagainya. Internet juga tidak sebebas di negara lain. Memang itu tuh diadakan, sosialisme dan kapitalisme itu memang harus ada dan beriringan gitu loh, sebagai kritik terhadap yang lain. Nanti kalau dikritik dia akan bikin teori baru, begitu seterusnya gitu kan, sampai terjadi keseimbangan. Jadi maksud saya adalah tergantung kita meletakkan suatu masalah itu di mana. Nanti kalau kalian bekerja, entah jadi peneliti, entah jadi pengambil kebijakan, itu jangan ragu mengambil sebuah kebijakan. Karena kalau kalian ragu, itu kan kebingungan ya. Ini jangan bingung. Ketika sudah mengambil kebijakan, itu kalian sudah memikirkan, ini dipetakan gitu ya. Dampaknya apa, kemudian keuntungannya apa. Dan kita tidak bisa menjadi orang itu pengen semuanya dapat, itu enggak. Kan kita harus bisa mengambil risiko kan dari yang kita ambil. Termasuk ya berbagai macam urbanisasi. Kita harus melakukan itu karena dengan itu masyarakat desa menjadi katakanlah tadi itu. Nah, kalau kita ragu dengan keputusan itu, kan mesti banyak kritik di sana, banyak kritik di sini. Nah, tapi ketika kita sudah mengambil paradigma itu sudah menghitung gitu lah ya, baiknya di mana, buruknya di mana, diantisipasi dengan apa gitu. Nah, tapi di Indonesia itu biasanya memang kebijakan itu masih
5 tahun ketika menjadi presiden atau 1 tahun berjalan karena anggaran itu biasanya 1 tahun kayak gitu. Jadi memang ya sebagai sebuah negara memang kita itu harus pada situasi yang seperti ini ya kita dikatakan sebagai negara dunia ketiga lah ya, walaupun sebenarnya dari segi survive, dari segi kehebatan itu masyarakat Indonesia itu juga bisa bersaing gitu kan, tapi secara sistem bahwa pendapatan kita dibandingkan dengan Singapura itu berapa persen sih gitu, padahal itu kan kecil banget negara, ya padahal kan kita sangat luas banget. Nah itu yang menyebabkan kenapa kita dimasukkan sebagai negara dunia ketiga, karena pendapatan kita dalam 1 tahun, dalam 1 dekade itu kan jauh dibandingkan dengan negara-negara yang misalnya punya Facebook itu sekali pendapatannya berapa. Oke, saya kira itu ya dari saya. Oh, itu tadi namanya Asna ya. Apa Asna kesimpulan dari kita hari ini? Yang saya tangkap ya ya hari ini tuh Indonesia ini masih banyak petani yang subvensi gitu. Terus juga malah ada involusi itu dari keadaan di Indonesia, jadinya malah petaninya tuh survive dan beralih kegiatan gitu, jadinya malah organisasi di Indonesia tuh pasti bakal terjadi ke semua kalangan. Oke, terakhir siapa? Tri ya, Mbak Tri. Oke, terima kasih ya untuk kesimpulannya. Jadi memang itu ya yang kita hadapi sekarang di Indonesia, dan memang unik negara Indonesia itu, dan banyak sekali kelompok-kelompok, banyak sekali sektor-sektor yang eksis ya satu sama lain, dan urbanisasi itu masih menjadi paradigma yang hampir masih dianggap sebagai merubah ya kesejahteraan masyarakat, dan itu diupayakan sampai di level-level desa gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini yang datang ke kampus, Sania, Umi, Tri, Fauzi, Asna ya, Asna. Terima kasih. Untuk yang daring juga terima kasih. Minggu depan kita UTS bahannya sampai ini ya, subsistensi involusi. Nanti kalau misalnya yang bisa daring silahkan daring, kalau misalnya mau luring juga lebih bagus ya, bisa datang ke kampus dengan syaratnya dengan pertimbangan teman-teman sendiri. Mungkin ada permasalahan sendiri yang belum bisa luring gitu. Oke, sampai di sini terima kasih. Silahkan presensi di daring Uinsuka ya semuanya ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.